virus yang sangat membahayakan bagi kita sekarang. Virus yang berasal dari Wuhan, Cina. Wabah penyakit yang bisa menular. Virus yang berasal dari Cina, itu dari kota Wuhan. Sebuah virus menular yang menyerang sistem pernafasan terutamanya, dan sekarang sedang memiliki varian baru yang menyerang sistem imun. Virus yang didatangkan dari akibat pola hidup yang tidak sehat. COVID-19 adalah virus varian baru yang berasal dari Wuhan, China. Kasus pertama itu adalah virus ini berasal dari kelelawar. Menurut saya virus ini menyebar melalui udara, sentuhan, dan kontak langsung. Setahu saya kalau manusia bisa terinfeksi melalui COVID-19 itu pertama mereka kurang menjaga kebersihan dari mereka itu sendiri. Ya, manusia bisa terinfeksi COVID-19 dikarenakan kalau menurut saya kan karena hidup mereka tidak bersih gitu kan, dan juga sering berkumpul dengan orang yang kurang bersih. Karena mereka tidak menerapkan pola hidup yang baik dan kurang baik di lingkungannya. Terinfeksi mungkin karena dari perpindahan melalui batuk, mungkin ada orang yang terinfeksi berdekatan ataupun bersentuhan secara langsung, maka virusnya berpindah. Ketika manusia tersebut berada di keramaian atau tinggal serumah dengan orang yang terkena gejala dari coronavirus tersebut. Melalui droplet atau air liur. Untuk penyebaran virus ini sendiri bisa melalui kontak langsung dari barang-barang atau udara, bahkan dari droplet atau air liur yang keluar dari mulut penderita. Itu orang-orang yang imunnya lemah dan yang dekat dengan terinfeksi COVID. Orang-orang yang bersentuhan langsung dengan orang yang pernah terpapar COVID-19. Yang paling berisiko yaitu balita, lansia, dan orang yang punya penyakit lainnya. Seluruh orang berisiko untuk terkena penyakit ini, tetapi yang lebih paling berisiko adalah lansia, bayi, dan orang memiliki penyakit penyerta. Menurut saya semua orang sudah terinfeksi virus corona, tapi yang lebih berisiko lagi adalah lansia, bayi, dan orang-orang yang memiliki penyakit tertentu. Dapat terinfeksi virus corona di saat kita melihatnya dari gejala demam, bersin, penyakit asma, dan itu terhitung dari hari pertama sampai hari ke-14. Setahu saya bisa, contohnya itu seperti kucing dan hewan-hewan lainnya yang dapat menyebabkan penyebaran kepada kita. Menurut saya kalau hewan kan itu bisa kena COVID-19 karena hewan itu contohnya saja anjing. Anjing itu sering menjadi makanan di tempat-tempat kotor seperti tempat sampah kan. Kemungkinan besar binatang itu cepat terkena COVID. Hewan peliharaan mungkin kalau yang hewan peliharaan seperti anjing, tapi kalau yang di sekitar tempat saya mungkin tidak ada yang hewan yang bisa menularkan virus corona ini karena kebersihan hewan itu dijaga dengan sebaik mungkin. Kalau menurut saya mungkin saja, tapi selama ini saya belum pernah mendengar kasus tersebut. Menurut penelitian sejauh ini belum ada hewan peliharaan yang menyebarkan COVID tersebut. Menurut saya sejauh ini belum ada hewan yang terpapar dari virus tersebut. Sejauh ini hewan belum menularkan COVID-19. Sejauh ini sepertinya tidak, kecuali hewan yang sumber dari virus itu sendiri. Vaksin kalau untuk sekarang mungkin masih dalam jangka uji coba atau belum akurat, masih uji coba. Saat ini untuk vaksin COVID-19 sudah ada di Indonesia. Saat ini
vaksin untuk COVID sedang diuji coba. Oke. Ini masalah vaksin. Kalau vaksin di Indonesia sendiri, sebenarnya untuk vaksin yang sekarang itu bernama vaksin Sinovac. Nah, sekarang masyarakat diwajibkan untuk vaksin Sinovac untuk mengantisipasi penyebaran penularan COVID-19 ini. Sudah itu sekarang pemerintah Indonesia sudah membagikan vaksin gratis kepada masyarakatnya. Sudah ada. Oh, kalau di Indonesia sudah ada vaksin, cuman menurut saya nggak perlu lah pakai vaksin. Berdasarkan yang saya dapatkan informasinya, pemerintah sudah membagikan vaksin secara gratis, yaitu Sinovac ataupun vaksin lainnya. Virus corona ini berinkubasi yaitu dalam waktu 1 sampai 14 hari. Dimulai sejak hari pertama sampai hari ke-14. Menurut WHO sekitar 14 hari. Waktu tertular dari virus ini, waktu tertular dari virus ini sekitar 2 mingguan. Gejala terkenanya COVID-19 ini dapat diketahui ketika 1 sampai 14 hari. Kalau dulu sih awal-awal meriahnya COVID, persentulannya sudah bisa kena COVID. Sekarang kenapa bisa berjajaran waktu 1 mingguan? 1 sampai 14 hari. 1 sampai 14 hari. Untuk pencegahannya lebih baik kita menggunakan masker. Perlu. Tentu saja iya, karena bisa mengurangi risiko tertular COVID-19. Kalau menggunakan masker, saya rasa setiap saya pergi keluar saya menggunakan masker dan saya tidak lupa membawa hand sanitizer. Setahu saya tidak, karena yang harus selalu menggunakan masker itu orang yang memiliki gejala. Untuk saya selalu memakai masker karena tidak tahu di luar sana mungkin ada yang kena COVID atau gimana, kan kita harus menjaga-jaga dan khawatir. Saya menggunakan masker apabila menuju tempat umum seperti bank atau tempat keramaian. Apabila tidak ke arah sana, mungkin saya tidak menggunakan masker. Saya menggunakan masker ketika akan menuju tempat yang ada keramaian. Kekhawatiran pasti ada, dampaknya sekarang cukup banyak itu untuk ekonomi. Pokoknya banyak dampaknya lah sekarang. Khawatir tentu, mawas diri dan berjaga-jaga, tapi terlalu takut juga tidak boleh. Tentu saja, karena sudah banyak yang terinfeksi oleh virus COVID ini. Kalau menurut saya, karena tidak berada di zona hitam, saya tidak terlalu khawatir dengan COVID-19. Menurut saya tidak perlu karena intinya tuh dari kita bagaimana cara menjaga melakukan pencegahan COVID-19 tersebut. Saya sendiri tidak memiliki kekhawatiran terhadap virus corona ini karena saya menjaga imun tubuh saya dan menjaga kebersihan. Saya cukup khawatir dengan virus ini karena virus ini bisa menyebabkan kematian dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Menurut saya, yang pertama sekali itu demam tinggi. Yang kedua bersin atau flu, batuk, dan gejala umumnya yaitu hilangnya indera penciuman dan indera perasa. Mungkin itu yang gejala-gejala COVID yang saya ketahui. Gejala COVID-19 itu seperti batuk, bersin, demam, tapi ada juga yang tanpa gejala. Kalau menurut saya itu gejala COVID ini kadang tidak menentu. Pertama itu kadang ada dari demam tinggi, kadang ada hilang penciuman dan sebagainya. Kadang kebanyakan untuk virus saat ini itu tidak menimbulkan gejala.
Yang pertama itu pasti gejalanya adalah demam, kemudian disertai oleh sesak nafas, tenggorokan sakit, kemudian hilangnya indera penciuman. Lalu karena sudah ada varian baru, maka akan diiringi penyakit lain seperti diare dan penyakit kulit lainnya. Gejala fisik seperti flu, batuk, bersin. Penciuman sudah hilang, bersin-bersin, flu dan lainnya. Menurut saya gejalanya salah satunya itu ya batuk, bersin, penyakit asma. Menurut saya gejalanya seperti demam, kehilangan penciuman, sesak nafas dan sebagainya. Lalu berbahayanya apabila terkena kepada lansia yang sudah memiliki penyakit lainnya. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never an honest word. That was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become.